Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih, yang setia mengikuti Sapaan Teduh di Klasis Jakarta, Kalimantan. Mari memulai Sapaan Teduh di pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami ketika kami boleh bangun dari istirahat kami pagi ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan segenap aktivitas kami hari ini. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, juga mengajari hamba-Mu dalam berkata-kata. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan kita terambil dari Ulangan 5 ayat yang ke-18 yang isinya jangan berzina. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kepada Musa untuk dihidupi oleh orang-orang Israel, yaitu 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, di mana hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur antara relasi manusia dengan Tuhan, ya, mulai dari jangan ada Allah lain, jangan membuat berhala untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan untuk mengingat dan selalu menguduskan hari Sabat. Kemudian hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya manusia. Mulai dari lingkup terkecil keluarga dulu, menghormati kedua orang tua. Kemudian dengan sesama ada perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik sesama manusia. Ke-10 firman Tuhan ini sama pentingnya dan sama-sama relevan bahkan sampai pada saat ini, walaupun firman ini sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini dalam sapaan teduh kita, penekanannya ada pada perintah yang ke-7 dari Tuhan, yaitu jangan berzina. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu ada satu film Indonesia yang membuat cukup banyak perhatian, ya, karena mengangkat isu perselingkuhan yang terjadi dalam satu rumah tangga, di mana suami dari keluarga ini berselingkuh dengan perempuan yang lebih muda dan lebih menarik. Dan ini penonton ikut terbawa, ikut merasakan emosinya, kesedihannya, dan menurut beberapa review bahwa ada sampai istri-istri yang ikut mencurigai, jangan-jangan pasangan saya pun ikut melakukan yang seperti itu. Kemudian menjadi lebih sering memeriksa rekening, memeriksa HP dan lain-lain, ya. Tanpa saya sebut judul, mungkin kita tahu apa judul film yang saya sebutkan, karena itu adalah film series. Tetapi melihat apa yang waktu itu terjadi, ya, kita lihat bahwa bahkan masyarakat pun tidak ada yang membenarkan perbuatan perzinahan ataupun perselingkuhan. Jelas tidak ada yang membenarkan itu, ya. Apalagi kita dalam keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga orang percaya, tentu tidak ada yang namanya orang ketiga, ya. Kita sepakat tentang hal ini. Kita harus menjaga. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa firman Tuhan di perjanjian lama ini ternyata ada turunannya, ada pengembangannya oleh Tuhan Yesus di dalam Injil, yaitu tertulis dalam Matius 5 ayat 28, kami bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ternyata kalau menurut kelengkapan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan hanya perbuatan yang sampai dilakukan seperti yang kita lihat dari dalam film tadi sebagai contoh, tetapi di dalam hati pun itu sudah sebuah perbuatan perzinahan. Saudara-saudara yang terkasih, zaman yang serba berkembang ini, banyak kita tahu keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang rusak, karena salah satunya ada yang gagal dalam menjaga hatinya, gagal dalam menjaga kekudusannya. Janji perkawinan yang diucapkan di depan Tuhan, di depan jemaat,
itu tidak diperjuangkan untuk ditepati. Kadang berawal dari hanya sekedar bertanya kabar, berlanjut kepada saling curhat, lalu kemudian bisa orang jatuh ke dalam dosa, ketidaksetiaan. Saudara, menjaga kekudusan perkawinan adalah komitmen bersama sampai dengan Tuhan memisahkan melalui kematian. Ini adalah satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama. Setiap pasangan harus menjaga hatinya, menjaga komitmennya, bukan karena dalam pengawasan pasangan, bukan karena dikekang ataupun ada yang posesif katanya zaman sekarang ya, tetapi karena Tuhan. Manusia setia karena Tuhan perintahkan untuk tetap setia. Perintah Tuhanlah untuk kita menjaga kekudusan perkawinan kita. Maka janganlah ada yang mencemari perkawinan, karena Tuhan melihat setiap perbuatan manusia. Meskipun di luar sana banyak terjadi hal-hal seperti itu, jangan pernah kita menormalisasinya, karena itu tetap bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita hidup kudus dalam rumah tangga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mengamini, kita mengimani bahwa suami kita, istri kita adalah pasangan terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita mensyukuri itu dengan saling mengasihi, saling menjaga, saling memberi support, saling meluangkan waktu untuk bisa bersama, waktu berkualitas. Ada komunikasi yang terus-menerus dibangun. Ada waktu beribadah bersama-sama, berdoa bersama, agar tetap ada ikatan yang kuat, yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Kita semua perlu sama-sama menghormati rumah tangga yang sudah Tuhan kuduskan. Maka jadilah kita semua orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, hidup penuh damai dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami harus taat, setia melakukan perintah Tuhan, terkhusus dalam menjaga kekudusan di keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga setiap keluarga boleh menjadi teladan dalam hal melakukan firman Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga keharmonisan, dan menjaga komunikasi yang baik antara anggota keluarga juga dengan Tuhan. Bapak, hari ini kami berdoa bagi Runggun Studio Alam. Kami berdoa bagi pendeta kami, Beru Sembiring dan keluarga. Engkau kiranya memberkati kesehatan dan pelayanan pendeta kami. Tuhan juga berkati BPMR dan juga pertua diaken dalam pelayanannya, pengurus-pengurus kategorial dan PJJ, jemaat Tuhan di Runggun Studio Alam. Tuhan yang memberkati semuanya, memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk program ke depan, secara khusus pengadaan gedung gereja, pembangunan gedung gereja yang mungkin sekarang sedang berproses. Tuhan kiranya yang senantiasa memberikan hikmat dan berkat agar proses yang sedang diperjuangkan ini boleh beroleh hasil yang mendatangkan sukacita bagi Runggun Studio Alam dan bagi kami semua warga GBKP. Terima kasih Bapa di surga, kami mau memulai aktivitas kami di hari ini. Engkau kiranya senantiasa menjaga dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.